selamat siang semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Sudah makan siang atau yang berpuasa mudah-mudahan puasanya juga lancar. Sudah siap di depan layar kaca Anda? Ya, karena kini saatnya kita untuk Rumpi No Secret. Daniel hari ini agak kagok gitu, kenapa sih Daniel? Kamu senewan kenapa sih? Dia ketawa aja. Oke, kita kebacakan seperti biasanya untuk membahas berita-berita yang menjadi perhatian publik, yang update beritanya begitu ya. Baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ini masih dari sidang perdana perceraiannya, siapa namanya itu, Sinta Bahir sama suaminya ya, Indra Kristianto. Nah, ini menjadi perhatian publik karena menikahnya baru banget gitu, bulan Maret ini sekarang bulan Juli sudah masuk sidang pertama. Mediasi kemarin kayaknya suaminya nggak datang ya, kayaknya dua-duanya udah sepakat untuk berpisah begitu. Tapi sempat diwawancara Indranya tidak mau mengutarakan alasannya secara detail, tapi dia menegaskan bahwa tidak ada perselingkuhan, tidak ada KDRT gitu dia bilang ya. Bahkan dia juga bingung, kayaknya dia sempat diucap dia bingung maunya apa sih. Mungkin kalau alasannya itu, ya alasannya udahlah itu ada di dalam surat gugatan gitu. Barangkali kalau hakim melihat, mungkin hakimnya juga ketawa gitu karena komentarnya Indra ya seperti itu. Tapi hari ini juga Sinta Bahir posting juga di story-nya nasihat-nasihat kah. Salah satunya adalah pokoknya jangan seperti dia yang jatuh cinta memilih suami itu hanya karena tertarik pada parasnya saja. Begitu. Kita lihat yang berikut ini. Baik ya. Dan ada juga postingannya Sinta Bahir begitu. Kita lihat postingannya bunyinya adalah ini dia memposting sebuah quote gitu. Aduh, kecil banget sih tulisannya. Bisa di zoom gitu gak kelihatan, mana itu double lagi tulis saja. Perbaiki hidupmu, perbaiki perekonomianmu agar kamu tidak menghabiskan waktumu untuk mengurusin hidup orang lain. Luaskan ilmu pengetahuan, jagalah kesehatanmu agar kamu tidak mencemaskan waktumu untuk mengurusi hidup orang lain. Nah, tuh baca, siapa yang harus baca? Kita juga bingung ya, kita baca semua. Baiklah, kita menuju ke bintang tamu kita yang pertama. Ada Mbak Dewi Yul, ada Rama Saetapi dan juga istrinya Merdi gitu ya. Kita mau update juga gimana kabarnya Mas Ray Saetapi, kesehatannya seperti apa sekarang. Kita lihat dulu profil mereka berikut ini. Dengan Mbak Dewi Yul, ada Rama dan juga ada Merdi begitu ya. Kita lihat ke postingannya Merdi di 15 Juli gitu ya, yang mengabarkan tentang kondisi Mas Ray Saetapi. Halo semuanya, mohon doa untuk ayah kami yang lagi sakit, semoga bisa sehat seperti sedia kala. Semangat ya ayah gitu ya. Tapi ini sebenarnya sakitnya itu dari bulan Juni. Udah sebulan atau memang di bulan Juli itu juga? Serangannya ya sekitar 1,5 bulan yang lalu. 1,5, jadi bulan Mei. Juni awal. Bulan Juni awal gitu ya. Dan ini kan baru diposting. Sebenarnya tujuannya memposting ini, harapannya apa sih dari Merdi sendiri? Harapannya bisa banyak doa buat ayah sih. Terus juga biar ayah seneng juga kan kalau didoain. Ya sayangnya. Iya. Terus habis itu emang ya yang penting kita berusaha aja biar banyak doa ya, cepat sembuh, bisa balik lagi seperti semula sedia kala. Terus juga kan suka banyak yang nanyain kerjaan ayah. Itu sampai teman-teman deket kita nanya kenapa ini udah nggak dibalas-balas lagi, karena kondisi ayah kan memang sakit dan banyak sekali yang nanya ke kita kayak ayah gimana nih. Tapi akhirnya kita posting saat memang kondisi ayah sudah membaik sih. Jadi pas memang lagi drop, kita fokus dulu untuk penyembuhan ayah gitu. Sebenarnya kan waktu posting ini memang sudah sepakat bersama gitu, udah ya. Satu keluarga besar ya. Surya pun juga tahu ya. Tapi kan ini kemudian kita nggak pernah menduga ya, yang kita harapkan doa gitu. Kemudian banyak komen-komen gitu sampai harus diklarifikasi juga. Tapi kita lihat dulu ini sebuah video bagaimana Ratna, Merdi dan cucu-cucu ini menjenguk Ray Saetapi berikut ini. Ini salah satu yang bisa membantu semangat lagi gitu ya opanya ya. Dan ini juga khusus untuk komentar netizen gitu, sampai Rama juga harus membuat postingan khusus gitu ya, meminta agar netizen ini sudahlah tidak usah melupakan gitu ya. Semua terima kasih atas doanya untuk kesembuhan ayah, karena banyak kabar yang simpang siur dan pertanyaan terkait kondisi ayah. Aku dan keluarga mau menginfokan kalau bulan lalu ayah terkena serangan stroke dan mengharuskan untuk istirahat total. Saat ini ayah sedang dirawat oleh aku, Merdi dan keluarganya ayah. Mohon doanya semoga ayah bisa cepat sembuh. Apapun masa lalu ayah ke anak-anak dan ibuku, mohon jangan dibahas lagi di komentar sosial media, karena kami semua sudah memaafkannya dan fokus ke penyembuhan ayah kami, karena bagaimanapun ayah adalah opah yang baik untuk cucu-cucunya. Sekali lagi mohon doanya untuk opah gitu ya. Dari banyak komentar netizen yang kayak
Gitulah ya, gitu ya. Sebenarnya ketika membaca itu sebenarnya Rama terutama ya, apa yang berkecimpung di hati kamu? Sebenarnya aku juga dari awal tuh ibu selalu bilang udah semua yang sudah dilakukan sama ayahmu itu tolong dimaafkan. Terutama adik-adikku yang waktu itu lagi lucu-lucunya waktu masih kecil, terutama Raya. Waktu aku bayanginnya dia lagi seumuran aku yang sekarang soalnya waktu ayah pergi itu. Di situ aku ngeliat kondisinya ayah dan komen-komennya aku agak apa ya, kayak ngerasa nggak nyaman hatiku. Jadi aku bilang dan banyak juga pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Ada yang banyak yang mau ini, ada tolong dong kasih tahu ada apa kok, Opa keadaannya gimana, Pak Ray ya, bisa wawancara atau enggak, banyak banget. Jadi daripada aku satu-satu aku reach out, abis itu daripada simpang siur nggak jelas kabarnya, udah aku posting sekalian biar semuanya tahu kondisinya. Dan aku berusaha mohon jangan lagi komen-komen yang nggak baik lah, dan maksudnya dari keluarga, dari kita yang sempat tersakiti pun sudah memaafkan gitu. Jadi untuk teman-teman yang tidak merasakan, udahlah nggak usah ngomong yang tidak baik lah gitu. Jadi kamu sebagai anak rasa tidak nyaman karena apapun yang terjadi, apapun misalnya masalah yang pernah kalian alami di masa lalu, beliau tetap ayah kalian gitu kan ya. Jadi kalau ada orang lain komentar nggak enak, itu tetap rasanya juga nggak enak. Tapi memang orang-orang tuh kadang-kadang bisa turut berempati, atau kadang-kadang ya itu sebenarnya mungkin pengalaman mereka gitu ya, yang Identifikasi. mengidentifikasi masalah mereka terhadap apa yang dialami oleh public figure begitu ya. Mbak Dewi sendiri sebagai orang yang memang menjadi public figure gitu kan, anak-anak ada Surya terutama mengatakan bahwa ya itulah resiko punya orang tua public figure gitu. Dari umur 2 hari aku sudah terekspos gitu ya. Ini gimana kalau Mbak Dewi sendiri menasihatinya? Karena kan selain menghadapi persoalannya sendiri gitu ya, anak-anak juga disiapkan untuk ya itu tadi, menghadapi paparan media, paparan komentar netizen. Ya, aku hanya bilang sama anak-anak itu, kalian harus punya ilmu maklum, memaklumi apa yang terjadi, karena ini kan semua perjalanan hidup. Kita itu hidup dari koma satu ke koma yang lain dengan berbagai kisahnya. Dan setelah kita mati pun masih harus mempertanggungjawabkan, artinya kita belum selesai, tidak akan pernah selesai. Jadi semua dinikmati, dihadapi, dan kalau sudah punya jembatan masa lalu ya diputus, nggak usah kita nengok lagi ke belakang. Jadi aku selalu menekankan, nikmati hari ini, saat ini, karena besok bukan punya kita, itu haknya Tuhan, untuk haknya Allah gitu kan. Jadi besok ya tinggal disyukurin lagi, besok, hari ini aja dulu. Gitu. Nah, nih kita juga pengen tahu ya, mungkin bisa belajar juga bagaimana prosesnya ya. Setiap anak kan pasti ya tetap sayang sama orang tua, tapi kan ada kerinduan. Ya kadang-kadang kerinduan itu emosinya bisa macam-macam, bisa jadi rasa marah, kecewa, sedih gitu kan ya. Sampai akhirnya bisa kembali bersama, bikin konten bareng gitu. Berapa lama itu proses, atau kapan itu sampai ya udah nggak ada apa-apa lah gitu? Sebenarnya itu secara nggak sadar kita rasain pas mulai nikah sama Merdi. Itu ternyata pas kita sempat obrolin, kita konsultasi ke psikolog, ternyata banyak trauma-trauma masa kecilku yang aku baru sadar terus setelah nikah. Ternyata aku punya trauma masa kecil ini yang ternyata itu ada karena aku bisa dibilang fatherless waktu itu. Jadi aku nggak tahu sosok ayah tuh seperti apa sih. Apalagi aku menikah, aku menjadi seorang ayah dengan anak 2. Itu hal yang baru buat aku, yang belum pernah aku lihat prakteknya sebelumnya, karena ayahku meninggalkanku pas aku SMP waktu itu. Di situ kita konsultasi ke psikolog, kita gimana sih cara mengatasinya. Udah, kita harus memaafkan, kita harus sudah semua itu kita harus ngeliat ke depan. Jangan trauma masa kecil itu kita teruskan ke bawah ke anak-anak kita harus putus di situ. Jadi aku nggak, dari trauma itu aku merasa nggak mau lagi ada anakku ngerasain apa yang aku rasain dulu. Dari situ jadi aku coba ngobrol sama Merdi gimana caranya biar aku bisa melepaskan, bisa ikhlas, bisa maafkan semuanya. Kira udah kita coba ngobrol lagi dengan ayah, kita sempat rawat juga ayah, kita obatin, sempat tinggal bareng Surya juga waktu itu. Kita omongin bareng-bareng keluarga gimana.
yang penting ayah bahagia deh waktu itu. Kalau boleh tahu ya, kan kadang-kadang ya itu tadi trauma kan karena kita nggak sadar ya. Mungkin banyak anak-anak di luar sana yang juga mengalami itu tapi nggak tahu gitu. Apa yang kamu rasakan, sikap atau perilaku atau ketakutan apa yang itu ternyata adalah efek dari trauma masa lalu? Oh dari aku Mbak, malah aku sadarnya tuh pas ketemu Merdi. Karena Merdi yang ngerasa Merdi keluarganya yang lengkap dan sosok ayahnya yang luar biasa. Kok kamu kok jadi seorang ayah tuh harus kayak gini sebenarnya. Kok kamu nggak ngerasain itu? Kok kamu sangat apatis tadinya Mary bilang gitu. Kenapa ya? Aku juga nggak tahu. Aku ngerasa ini seperti ini harusnya. Bukan kayak gitu. Kita harus ngomongin, kita harus ke psikolog, kita harus cari tahu. Karena kita jangan bikin ini jadi hal yang tabu. Karena ini demi kebaikan keluarga kita, pernikahan kita dan anak-anak kita. Mary bilang kayak gitu. Akhirnya coba kita ngomong psikolog, kita diskusi, ternyata itu salah satu jalan keluarnya untuk memaafkan, malah harus sering ketemu biar kita tahu, apalagi sekarang kondisinya ayah menurun dari tahun 2017 seperti udah mulai terbata-bata karena diabetesnya juga, jalannya mulai susah. Jadi aku merasa nggak bisa lagi mengingat-ingat masa lalu, jadi bikin penyakit hati seperti itu udah nggak bisa. Supaya semua juga sehat begitu ya. Jadi ada ketakutan untuk dekat, untuk awal-awal aku sedih banget, kesel banget karena pas dulu itu sebelum nikah sama Merdi, aku ngerasa kok ayah ninggalin pas kondisi keluarga lagi, waktu itu ibu lagi bangkrut, ibu harus berjuang sendiri buat seorang ibu dengan 4 anak, 2 tuli, harus berjuang sendiri untuk membayar hutang-hutangnya selama berbelas-belas tahun, sampai kita 10 tahun tuh ngontrak, pindah-pindah rumah. Tapi ibu nggak pernah cerita ke anak-anak, nggak pernah mau coba pikirin juga, nggak pernah kayak gitu. Ibu selalu, ya udah anak-anak mau sekolah, ayo kita bisa, nanti ibu cari cara, selalu kayak gitu. Ibu selalu gitu sendiri. Itu yang bikin aku makin kesel gitu dulu ke ayah. Kok gini banget sih? Tapi ya itu karena trauma itu mungkin ya yang jadi aku pas menikah, aku jadi tahu, oh ternyata itu salah satu alasan kenapa aku ngerasa kayak gini. Jadi harus kita diskusin ke psikolog. Merasa kayak gini tuh apa? Takut dekat, takut membangun emosional bonding. Betul. Anak takut kehilangan itu tadi. Iya. Ke ayah, kayak takut ketemu lagi, jadi. Oh ke ayah, bukan ke anak-anak. Enggak, kalau ke anak enggak. Kalau ke anak dari awal memang aku nggak mau itu terulang lagi. Mary sampai berkaca-kaca. Apa Merdi? Apa yang kamu ingat? Apa yang kamu lihat? Mungkin orang luar lebih melihat daripada kita yang ngalamin. Karena perjuangan mengobati mentalnya Rama gitu. Proses. Dan ya karena ini adalah sebuah proses perjuangan yang nggak mudah gitu ya. Berharap juga netizen untuk ikut serta merayakan proses yang semakin membaik ini gitu ya. Bukan lagi lihat ke belakang gitu ya. Karena kalau lihat ke belakang ya gunanya buat keluarga mungkin sudah tidak terlalu banyak. Buat yang lain ada gitu ya, bahwa ya itu tadi pelajarannya bahwa bapak ibu apapun yang terjadi pada keputusan bapak dan ibu itu anak-anak merasakan yang terlihat maupun yang tidak terlihat gitu ya Mbak Dewi ya. Sangat berefek. Sangat berefek. Makanya aku bilang sama Merdi sama Rama, mensyukuri punya pasangan pun ada kekurangan, dimaklumi. Karena kita mau uber sampai ujung dunia juga tidak ada manusia yang sempurna. Jadi diingat kelebihan-kelebihannya aja. Namun kalau dalam rumah tangga hanya satu pihak yang memaklumi, satu pihak saja yang mengalah, atau satu pihak saja yang berjuang, yang bersyukur, tidak kedua belah pihak, tinggal tunggu waktu patahnya gitu. Harus kompak ya. It takes two to tango gitu ya. Nah, ini kan Rama anak kedua gitu ya, laki-laki yang tertua gitu. Ini pun Surya juga kalau kita lihat di postingannya gue juga sama sebetulnya, sampai harus diaktif sosial medianya begitu ya. Itu juga dia bilang katanya apologize for the confusion last night gitu. I deactive my social media account without informing you all gitu ya. Ini juga salah satunya karena mungkin konsultasi sama Rama gitu supaya tidak mengundang komentar-komentar orang. Dan dia juga kemudian memposting juga bahwa di bulan Maret itu juga percakapan mereka sebagai ayah dan anak itu sudah semakin manis, semakin harmonis, bahkan katanya ini sudah kirim pesan bunyinya adalah
Terima kasih sayang, mohon maaf karena ayah tidak bisa menjadi ayah yang baik seperti yang kau inginkan. Ayah minta maaf jika ayah tidak ada saat kau dan kakak adikmu butuh ayah. Minta maaf pula jika ayah menyusahkan kalian. Ayah tahu permohonan maaf ini jauh dari yang kau inginkan, tapi semoga bisa diterima permohonan maaf dari hati ayah ini. Kamu juga terima pesan seperti ini? Enggak sih, Surya aja yang terima. Cuman itu harusnya Surya mewakilkan kita semua sih. Dan aku emang udah maafin juga dari lama aku udah maafin. Ya, inilah ya pelajarannya tadi. Ya gitu deh buat kita semua yang apalagi masih lengkap, masih menikah gitu ya. Kalau ada masalah apapun gitu ya Mbak Dewi ya. Walaupun susah ya Mbak Dewi ya. Susah. Ya memang kesabaran katanya bagai cakrawala. Tapi kalau memang sudah nggak balance atau salah satu teraniaya atau menganiaya diri sendiri, ya nggak boleh juga. Kalau salah satu udah hampir putus asa terhadap dirinya, itu udah nggak boleh diteruskan. Nggak boleh diteruskan Iya. juga. Tapi ya mungkin lihat ke depannya adalah bahwa anak-anak ini gitu ya, kadang kan kita apalagi kalau jadi mengurus sendiri kan kadang-kadang bingung, kita cuman membutuhkan kayaknya harus makan, harus ini. Di dalam ini juga perlu Mereka diperhatikan. butuh, ya. Aku udah berusaha untuk menguatkan mereka dengan tidak pernah memperlihatkan kesusahanku, bahwa mereka tidak perlu berpikir apapun kecuali tugas mereka. Kemudian aku nggak pernah mau memperlihatkan kesedihanku di depan anak-anak. Semuanya oke, ini dibawa enjoy semuanya gitu. Sampai alhamdulillah Tuhan Allah menggantikan semua apa yang sudah dicabutnya gitu. Dan sekarang tinggal mensyukuri nikmat yang Tuhan berikan. Memang tidak semua orang sabar nunggu kapan ini nikmatnya kapan gitu. Kok kayaknya hidup itu penuh dengan kesusahan. Enggak, kesusahan itu memang udah harus kita jalanin untuk nguatin kita gitu. Jadi nggak usah dibesar-besarkan. Jadi kalau ada persoalan besar dikecilkan, kalau kecil dihilangin gitu. Ya, ayah dan ibu kita itu juga manusia biasa. Loh iyalah, banyak Ayah dan ibu kekurangan lah banyak kita kekurangan. semua. Ayah ibu banyak kekurangan gitu. Dan memaafkan itu juga bagian dari baik kepada diri sendiri gitu ya, karena kalau jadi penyakit hati itu juga menyakiti Itu diri sendiri. sih, terapinya memaafkan dan ya maklumi dan mensyukuri, terimalah apa adanya gitu ya. Emang gampang diomongin, Emang prosesnya nggak gampang. mudah gitu. Makanya tolong dibantu, rayakanlah kemesraan yang hadir sekarang. Keluarga ini sedang mensyukuri bahwa ayah ibunya ada di dunia ini, masih ada gitu, masih bisa memberikan baktinya. Anak-anak ini masih bisa berbakti Ada kesempatan. kepada- masih ada kesempatan. Kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap di rumah. Ada Gia Indrawari, kita lihat dulu profilnya berikut ini.